malam juga atau sebelum tidur. Siwak ada kesunahan dalam sebelum sholat, ya. Jadi sebelum sholat kita itu membersihkan diri kita dengan kayu yang disebut dengan kayu siwak. Insyaallah kebiasaan Rasulullah kalau kita biasakan itu akan memberikan manfaat baik secara jasmaniah maupun rohiyah buat kita semuanya. Tanpa berpanjang kalam, insyaallah akan dikupas langsung dan disampaikan oleh kiai kita, insyaallah Kiai Subhan SAI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Masih melanjutkan kajian kita kitab syarahnya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi Al-Musamma Fathul Qarib Al-Mujib Alal Kitabil Musamma Bit-Taqrib, yang mensyarah kitab Taqrib karya lil Imam Al-Allamah Ahmad ibn Al-Husain Asy-Syahir, yang populer dengan sebutan Bi Abi Syuja' rahimahumullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi ma amin. Untuk beliau berdua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah sebuah fasal pembahasan tentang wasiwaku. Dan adapun siwak, bersiwak maksudnya, mustahabun, amat sangat disunnahkan, fi kulli halin, dalam setiap keadaan, illa ba'da zawali, kecuali setelah waktunya matahari tergelincir, yaitu zuhur, lishaimi, bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadhi'a, kesunahan bersiwak itu terutama pada 3 tempat. Ini asyaddu istihbaban, amat sangat disunahkannya. Yang pertama inda taghyiril fam, yaitu ketika berubahnya aroma mulut, min azamin, karena lama diam, wa ghairihi, dan yang selainnya, wa indal qiyami, dan ketika bangun, minan naumi, dari tidur, wa indal qiyami, dan ketika hendak menegakkan atau berdiri ila shalah, untuk menegakkan salat. Jadi bersiwak itu intinya satu, ya, menjaga kebersihan mulut. Itu intinya itu. Kalau dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, bersiwak itu menggunakan kayu arok, tapi bukan kayunya, akarnya. Kalau kayunya klotak-klotak.
akarnya itu kalau kita bersihkan pinggirnya kulitnya itu, terus bagian tengahnya kita dicaca-caca nih atau dikeprek, itu nanti bentuk serabut, itu dibuat siwak, nanti kalau selesai pakai siwak dibersihkan lagi. Kalau nggak dibersihkan ya lumayan juga aromanya itu. Jadi saat berwudu sambil dibersihkan, itu dulu menggunakan kayu arok. Kalau di fikih itu, fikih klasik sebenarnya, itu bersiwak itu nggak usah pakai kayu arok, bisa pakai kain juga bisa. Yang penting intinya satu, membersihkan kebersihan mulut, gigi dan mulut. Nah, dalam konteks kekinian sudah ada sikat gigi, ada pasta gigi. Namun kalau panjenengan tetap menggunakan kayu arok, itu para ulama tetap menganggap itu sebagai hal yang sunnah. Karena memang menggunakan kayu arok itu ternyata ada banyak manfaat di balik zat kayu arok itu sendiri itu. Jadi di balik zat kayu arok itu ada banyak manfaat yang luar biasa. Jadi memang apa yang Nabi pilih itu dengan izin Allah membawa banyak faidah. Walaupun andaikan jenengan mencukupkan dengan nun sewu sikat gigi dan pasta gigi itu nggak bukan masalah juga. Silakan saja, karena inti syariatnya adalah menjaga kebersihan gigi dan mulut itu intinya sebenarnya. Dan ini luar biasa dalam Islam itu, sampai bersiwak pun ada aturan syariatnya, sampai kalau kita mengerjakannya diberi pahala, dinilai dengan apa? Pahala. Nah, terus kemudian di sini tadi dikatakan disunahkan kecuali setelah matahari tergelincir atau waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Ini yang dipegang oleh sebagian para ulama. Namun Imam Nawawi menganggap tidak makruh sama sekali. Jadi yang dimaksud kecuali setelah matahari tergelincir waktu zuhur itu bagi orang yang berpuasa, itu hukumnya makruh maksudnya. Tapi Imam Nawawi tidak menyatakan makruh sama sekali. Jadi monggo dipilih mawon, kalau jenengan termasuk yang berpendapat makruh, maka setelah matahari terbit, setelah matahari tergelincir, tidak lagi disunahkan untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa. Saya ulang, kalau Imam Nawawi tidak mengatakan makruh, boleh terus bersiwak sampai selewat zuhur sekalipun bagi orang yang berpuasa boleh. Cuman gini, ini yang saya ingatkan nih. Kalau dulu itu kan bersiwak itu menggunakan kayu. Jadi insya Allah aman, relatif aman bersiwak itu. Kita pakai air, dan kumur. Kalau di Fathul Jawad itu kumur 3 kali ya kalau untuk orang. Ini konteksnya orang puasa ya. Umur itu 3 kali. Kalau 3 kali kumur jenengan ada yang ketelen, itu tetap sah puasanya. Ketelen bukan ditelen, ketelen. Les ngajian telan beda bab. Nah, tapi kalau jenengan 3 kali kumur, terus 4 kali, lebih dari 3 berarti ya, kok ketelen, batal. Karena dianggap sembrono. Karena berlebihan sudah. Jadi kalau berkumur masih 3 kali, ketelen puasa tetap sah. Tapi kalau udah keempat kalinya kok ketelen, itu batal. Karena dianggap sembrono itu. Dianggap sembrono. Ya, jadi makanya kalau pastikan, berarti gini, speednya gini, kalau jenengan mau menggunakan pasta gigi setelah zawal, setelah zuhur itu, kalau lagi puasa nih, pastikan pasta giginya napa namanya niku yang tidak mengandung deterjen itu loh. Nah, yang tidak berbusa nih. Saya mau nyebut merek enggak enak karena enggak ngasih sponsor soalnya. Iya gitu. Kita saja dengan lah nih. Nggih, pokoknya intinya itu aja. Pokoknya cari sikat gigi, pasta gigi kalau untuk Ramadan terutama atau puasa nggih, yang tidak mengandung banyak deterjen atau bahkan yang tidak mengandung deterjen nggih. Atau monggo dicari sendirilah mereknya nopo. Nah, singkat kata supaya tidak banyak kumurnya tadi, supaya kumurnya enggak berkali-kali banyak, cukup 3 kali cukup itu. Itu kalau panjenengan masih menuntut untuk bersiwak di waktu itu. Cuman kalau saya pribadi tapi nggih, itu mencukupkan siwak itu sebelum subuh. Jadi sengaja saya cari pasta gigi. Wah, ini saya nggak sebut merek juga, ini mana nggak ada sponsornya. Sengaja cari pasta gigi yang memang tahan lama sehari itu. Terus sehingga begitu subuh itu saya selesai bersih sudah mulut itu.
yang insya Allah walaupun saya buat tidur bangun itu enggak aroma itu tidak mengganggu. Loh Ustadz, bukannya bau mulut orang yang berpuasa itu seperti misik? Begini ya, memahami hadis itu gini. Jangan terus dipahami lek ngono semakin bau semakin wangi gitu. Lek ngono tak sahur jengkol aja kalau gitu. Bukan itu. Gini memahami hadis itu. Kalau bau mulutnya yang bau saja seperti misik, apalagi kalau mulutnya wangi gitu loh. Jadi lebih wangi lagi kira-kira gitu. Jadi tetap sebisa mungkin kalau saya pribadi mengambil sikap sebelum subuh itu udah bersih soalnya. Sebelum subuh itu udah bersih. Itu kalau saya lanjutan monggo terserah. Jadi al-khuruj minal khilaf namanya. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu kan sangat dianjurkan. Nah, daripada debat ini penting. Kecuali mungkin ya ada masa di mana mungkin kita memang ini kayak butuh gosok gigi nih karena mau ketemu sama orang, monggo silakan tidak apa-apa. Yang penting ngati-ngati. Jatah umurnya 3 kali. Dalam kitab Fathul Jawad itu sebutkan kalau sampai lebih dari 3 kali kok ketelan batal. Tapi kalau masih 3 kali, andaikan ketelan tetap sah puasanya itu. Itu berkaitan dengan siwak gitu. Terus ditekankan bersiwak itu dalam 3 keadaan. Yang pertama ketika berubahnya aroma mulut, baik karena lama diam atau karena yang lain. Karena yang lain termasuk karena makanan. Ya, kalau karena yang lain termasuk karena makanan. Terus kemudian yang kedua ketika bangun dari tidur itu disunahkan untuk gosok gigi. Terus kemudian yang ketiga ketika mau mengerjakan sholat itu disunahkan juga untuk gosok gigi. Saya tak bermaksud menentang siapapun, cuman kan beberapa yang kita lihat prakteknya kan memang saya nggak bawa kayu arok yang disaku itu, terus kemudian menjelang sholat digosokkan. Saya ulang, saya tidak berniat menentang siapapun. Monggo kalau mau prakteknya seperti itu. Cuman mungkin saya kurang baca ya. Mungkin saya yang kurang baca. Mungkin saya sependek yang saya baca tapi ya saya kok belum pernah tahu nun sewu ketika Nabi mau jadi imam itu. Terus saya baca hadisnya misalnya Nabi dawuh kan kalau di hadis ada yang Sahih Muslim lah misalnya sawu sufufakum fa inna tasbihata safi min tamami shalah. Itu kan ada hadis yang ada niku. Nah, terus kemudian Nabi terus menghadap ke arah kiblat sholat itu. Saya kok bukan tidak ada ya, saya belum tidak ada, saya ulang. Saya belum pernah baca Nabi sebelum komando sholat terus beliau bersiwak terlebih dahulu. Saya ulang bukan tidak ada, saya belum pernah baca. Bahwa beliau pas wudhu bersiwak itu iya ada hadisnya itu. Nabi itu kalau mau wudhu itu beliau minta bersiwak dulu itu ada riwayatnya itu. Tapi kalau mau sholat itu bukan tidak ada ya, saya ulang saya belum pernah baca, bukan tidak ada saya ulang. Makanya saya tak bermaksud menyalahkan siapapun terkait dengan yang akan sholat terus menggosok-gosok siwak itu. Saya ulang saya tidak bermaksud menyalahkan dan saya juga bukan tidak bermaksud menentang karena saya nggak tahu betul-betul nggak tahu. Mungkin beliau mengetahui riwayatnya. Makanya kalau sependek yang saya pahami ya ketika pas wudhu itu menjelang sholat pas wudhu itu yang bersiwak itu yang saya tahu. Jadi bukan pas di depan atau di soft terus begini. Saya ulang saya tidak menyalahkan loh nggih. Jenengan yang punya dasar teruskan monggo mboten napa kula mboten ngertos. Saya enggak paham. Karena sependek yang saya baca, mungkin saya kurang baca, saya ulang. Saya kurang baca. Ya kok yang saya baca itu bersiwaknya pas saat wudu itu yang saya tahu menjelang sholat itu. Ngoten nggih. Jadi jenengan sing kemana-mana betul siwak nggih monggo teruskan aja enggak ada masalah. Mungkin memang ada dasar yang mungkin terutama saya pribadi yang kurang baca ini. Dan saya tidak menentang siapapun karena saya yakin itu semata-mata untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya beberapa kiai saya itu baik ketika saya masih nyantri di Nurul Jadid Paiton Probolinggo, di Asunia Kencong Jember, terus di Tresmo di Al Hakiki Surabaya itu kebanyakan kiai saya. Mungkin ada satu kiai sepuh yang menggunakan itu, tapi untuk yang kebanyakan kiai saya itu rata-rata bukan yang menjelang itu, bukan yang menjelang sholat itu, tapi ketika wudhu itu mungkin itu seperti itu. Dan memang kalau kita menggunakan yang kayu arok itu walaupun berkali-kali dipakai nggak ada masalah kalau yang kayu arok itu. Tapi kalau yang pakai pasta gigi
Itu kalau terlalu sering nampaknya email gigi kita bisa bermasalah itu. Kalau terlalu sering. Tapi kalau yang kayu arok itu relatif aman. Memangnya untuk yang itu kalau mau dipakai berkali-kali aman. Tapi ingat loh, setelah pakai dicuci lagi, ingat-ingat dicuci. Kalau enggak lumayan ngetel itu kalau enggak dicuci. Yang ini bambu. Makanya kalau habis pakai dicuci itu kayu aroknya itu. Ngaten nggih. Di kayu arok itu relatif aman walaupun dipakai untuk berkali-kali dan memang mengandung zat yang bagus untuk penguatan gusi dan gigi dan seterusnya itu. Jadi kalau pasta gigi itu kalau terlalu sering dipakai konon katanya, saya bukan dokter gigi sih, katanya itu khawatirnya merusak email gigi itu. Email apa email enggak ngerti saya. Napa namanya? Email gigi nggih, wis niku lah istilahé napa namanya niku. Ismail. Iya. Ya gitulah kira-kira gitu. Lanjut terus kemudian wa indal qiyami ila shalat tadi. Terus berkaitan dengan kalau mau tidur gimana? Itu soal kebutuhan saja lah saya kira. Kalau jenengan merasa nyaman tidur dalam keadaan harus gosok gigi ya gosok gigi. Intinya kembali pada kebutuhan kita. Karena sebenarnya andekan itu dilakukan setiap saat pun itu merupakan sebuah kesunahan ya. Bahkan banyak ulama yang menegaskan di antara kiat supaya lisan kita dimudahkan mengucap la ilaha illallah itu adalah bersiwak, itu di antaranya bersiwak. Mudah-mudahan masih ada kayu siwak saya ini. Kayak ini bentuknya itu. Kalau masih ada. Nah, ini kayu siwak ini. Nah, ini akarnya ini. Ini akarnya. Ini dibentuk dalam bentuk serabut. Ini kalau habis dipakai gini ke gitu ya harus apa namanya ini dicuci dulu biar enggak ada tulisannya. Kalau enggak dicuci ada tulisannya ini bau gitu nanti. Jadi seperti itu. Saya punya ini kayu siwak. Baik, satu nggih. Terus kemudian yang tata cara bersiwak yang sunnah itu adalah dari arah mulut bagian kanan dan bagian atas baru bagian bawah. Jadi kalau kita mau gosok gigi sebelah kanan dulu, sunnahnya ya, ini nggak wajib sunnahnya. Atas terus bawah, terus ini juga kiri terus bawahnya. Masuk bagian dalam-dalamnya. Itu sunnahnya dari arah kiri, dari arah kanan terus baru kemudian kiri. Itu seperti itu. Ini berkaitan dengan siwak, bersiwak. Kemudian fasal yang kedua, faslun ay hadza faslun wa furudul wudu'i, dan adapun fardu-fardunya wudu. Nah, ini kita masuk ke dalam bab tentang wudu sekarang. Wa furudul wudu'i, dan adapun fardu-fardunya wudu adalah sitatu asya'a, ada enam. Jadi ada 6 syaratnya apa? Fardunya wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu, niat pertama. Inda ghusl wajhi, ketika membasuh wajah. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu muqtarinan bil fi'al, bersamaan dengan pekerjaan. Jadi pertama kali yang harus dibasuh kan wajah. Maka pada saat kita berniat bersama dengan itu kita membasuh wajah. Jadi kalau dipraktekkan sederhananya gini. Jadi misalnya ini kita ambil air wudu, dalam arti niat, saya niat wudu langsung gini. Nah, langsung gitu. Jadi saya niat wudu langsung gini. Nah, itu dalam hati kita niat wudu langsung dalam hati. Itu namanya niat yang bersamaan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua disebut wajah, tidak tahu ya, disebut wajah itu batasannya kalau kata Imam Nawawi tempat tumbuhnya rambut sampai dagu sini. Ini wajah namanya. Terus kalau ini dari kodek ini apa namanya, kodek jambang ya. Jambang sampai ke sini. Ini namanya wajah, itu wajah. Nah, jadi kalau kita basuh usahakan sini gini. Diratakan. 1 2 3. Jadi kita basuhnya 3 kali rata. Oh berarti lebih tidak apa-apa. Pasnya wajib lebih tidak apa-apa. Ustaz, kalau kepalanya botak gimana Ustaz? Apakah dari tumbuh rambut sini dari sini? Wah, jawabannya gini. Pertanyaannya kalau botak sampai sini, ini kepala apa wajah ini? Nah, jadi bagi yang botak kembali pada urufnya. Umumnya wajah itu gimana? Dikira-kira aja. Itu seperti itu. Jadi
niat dalam hati wudu, paling enggak saya niat wudu, paling tidak dalam hati gerak, dalam hati saya niat wudu. Adapun melafalkan niat wudu dengan lisan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, itu bukan niat, itu melatih hati untuk berniat. Itu begitu kan. Tapi yang pokok yang dalam hati itu, saya niat wudu, nah itu yang pokok dalam hati itu. Tidak andaikan ndak apal nun sewu, andaikan jenengan betul apal nawaitul wudu'anya, langsung dalam hati wudu itu sudah cukup sah dan itu sudah diterima insyaallah. Pun sunnahnya berapa? 3 kali. 1, 2, terus 3 kali. Itu sunnahnya wudu yang pertama sambil niat. Jadi niat basuh. Yang kedua adalah wa ghuslul wajhi tadi. Jadi pertama tadi niat bersama dengan membasuh wajah. Yang kedua fardunya wudu adalah membasuh wajah. Saya kira saya terangkan tadi. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal marafiqi. Membasuh tangan sampai dengan siku. Kalau punya jam dilepas jamnya, berarti kecuali memang bisa masuk airnya sampai siku. Kalau punya lengan tadi ini betul kena sampai siku sini. Sampai siku. Pas wajib, lebih dianjurkan. Sampai siku pas. Sampai pas ini wajibnya. Nah, lebihnya ini dianjurkan supaya tidak ada keraguan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ditambah kira-kira 3 jari ini. Nah, kalau kata Abu Hurairah, kalau ingin semakin luas cahayanya, perpanjang anggota wudhunya, kata Abu Hurairah gitu. Kalau ingin semakin panjang cahayanya, perluas anggota wudhunya. Jadi sampai lengan misalnya, sampai lengan. Kalau mata kaki sampai lutut, tidak apa-apa. Itu kata Abu Hurairah yang mengatakan. Kalau ingin cahayanya semakin luas. Tapi pasnya sampai dengan siku ini, pasnya. Berapa? 3 kali sunnahnya. Jadi 3 kali sunnahnya. 1 kali rata, terus diulang lagi 2 kali, diulang lagi 3 kali. Idealnya basuh tangan dari ujung sini. Jadi gini, dari ujung sini gini. Idealnya ya. Terus dari sini, terus lagi ya 3 kali, 3 kali rata. Kalau tidak mungkin, misalnya tidak mungkin begitu karena satu kondisi sehingga dari sini ke bawah boleh tidak ada masalah. Yang penting jangan putus rata terus sampai 3 kali. Tapi kalau mau idealnya dari sini itu karena kalau di ayatnya di surah Al-Maidah itu kan sampai ma'ilal marafiq. Jadi dari tangan sampai ke marafiq, sampai ke siku. Berarti sampai ke siku berarti dari ujung sini sampai ke sini berarti. Walaupun dari sini boleh. Cuman yang saya pernah tahu itu kalau sempat terputus itu ngerinya jadi air yang mustakmal. Makanya pastikan terus mengalir sampai 3 kali rata. Kalau kita dari arah atas itu pastikan gitu. Karena kalau dia alirkan dari luar anggota wudhu sini, ngerinya tadi kalau sebagian fuqaha mengatakan takutnya menjadi mustakmal, takutnya. Kalau dari arah sini. Makanya usahakan dari arah anggotanya ini sehingga menjadi lebih aman lah kalau bahasa kita. Jadi nggak ada masalah dari sini, nggak ada masalah asalkan terus merata, terus tidak terputus terus gitu, nggak ada masalah. Karena kalau terputus sementara ini dari anggota di luar wudhu takutnya mustakmal. Itu ada pendapat yang mengatakan demikian. 3 kali. Terus kemudian berikutnya adalah wa mashu ba'dhi ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Dari 4 madhab yang mengatakan seluruh kepala hanya Imam Malik. Jadi 4 madhab itu kalau Imam Malik dia begini. Terus ke depan lagi itu Imam Malik. Kalau Imam Hambali itu separuh, paling enggak separuh ini. Imam Hambali. Yang saya tahu nggih. Kalau Imam Hanafi paling enggak selebar ini. Selebar ini Imam Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i segini pun cukup. Yang penting bagian dari kepala. Yang penting bagian dari kepala. Cuman dalam kitab ini tetap disarankan pakai caranya Imam Malik. Pertanyaannya, bagaimana kalau ini versi mazhab Syafi'i? Versi mazhab Syafi'i dianjurkan tetap pakai Imam Malik ini. Berapa kali? 3 kali. Ustaz, bukannya sekali. Menurut saya kan banyak yang menyebut sekali. Begini, kalau di kajian fikih sunnah nggih, hadis yang mengusap kepala sekali itu dinilai sebagai hadis yang paling sahih, gitu ya.
sependek yang saya baca dalam literatur fikih madzhab Syafi'i, kalau ada qaul alal ashah sama qaul yang sahih, biasanya diamalkan yang sahih, bukan yang alal ashah gitu. Karena tidak semuanya pakai tarjih gitu. Makanya dalam madzhab Syafi'i kalau ada qaul alal ashah sama qaul yang sahih, yang dipakai itu keseringan yang sahih, bukan yang alal ashah. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i. Maka dalam madzhab Syafi'i tetap menggunakan 3 kali. 3 kali, 1, 2, ambil air lagi 3 kali, terus terpisah telinga, tidak satu kesatuan. Telinga ini sunnah dan nggak wajib. Jadi kalau kita basahi tangan itu, dicelup, diputer, terus diobok-obok itu kalau untuk ya itu untuk kuping 3 kali juga sama. 3 kali di 3 kali, terus itu dalam madzhab Syafi'i terpisah. Ustaz, bukannya ada riwayat mengatakan langsung sekalian tinggal? Ya, betul ada riwayat itu. Betul, tidak salah ada riwayat itu. Tapi dalam madzhab Syafi'i yang dipilih yang ini. Jadi kalau kita baca sifat wudunya Nabi itu ada beberapa riwayat. Nah, ada yang dinilai paling sahih, betul, tidak salah. Cuman madzhab Syafi'i itu seringkali kalau ada qaul alal ashah, yang dipilih itu yang sahih, bukan yang alal ashah. Karena tidak semua dipahami dengan cara tarjih. Tidak semuanya dipahami dengan cara apa? Tarjih. Itu seperti itu. Terus kemudian wa ghaslul rijlain, dan membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Pasnya mata kaki itu wajib, lebihnya itu sunnah. Jadi dilebihkan itu, tetap anjuran dilebihkan ya, bukan dipaskan. Wat tartibu, dan yang keenam adalah tertib, berurutan, tidak berlompat-lompat. Emang ada lompat-lompat? Ada, madzhab Hanafi. Dalam madzhab Hanafi wudu boleh lompat-lompat. Misalnya kaki dulu, terus tangan, wajah, terakhir kepala, boleh. Madzhab Hanafi tapi. Iya, karena dalam madzhab Hanafi itu rukunnya wudu cuma 4. Rukunnya wudu itu dalam madzhab Hanafi, rukunnya wudu cuma 4. Basuh wajah, basuh tangan, kemudian ngusap kepala, terus basuh kaki. Niat nggak wajib. Dalam madzhab Hanafi niat tidak wajib untuk wudu. Kenapa? Karena dalam madzhab Hanafi menghilangkan hadas sama menghilangkan najis sama saja, kata Imam Hanafi. Jangan cuci baju yang najis, apa niat dulu? Niat enggak kan? Pokoknya nyuci aja. Ini madzhab Hanafi loh. Itu tidak wajib tertib. Karena dalam madzhab Hanafi dipahami perintah Allah itu nggak harus tertib. Tapi saya misalnya nyuruh jenengan, Pali tolong ambilkan celana, baju, peci, sendal. Apakah jenengan harus berurutan? Enggak, yang penting 4-4-nya ada toh. Madzhab Hanafi itu gitu. Madzhab Hanafi tapi. Kalau madzhab Syafi'i boten tertib. Di antara 4 madzhab yang saya tahu tertib. Kalau madzhab Maliki malah 8 rukunnya wudu itu. 7. Apa? Al-muwalat. Al-muwalat itu harus digosok-gosok. Kalau dalam madzhab Syafi'i digosok-gosok itu sunnah. Jadi kalau nyentuh wudu digosok-gosok itu sunnah. Pak kaki digosok-gosok itu sunnah. Kalau madzhab Maliki wajib itu. Harus digosok-gosok. Kalau nggak digosok-gosok nggak sah kalau dalam madzhab Maliki. Kalau dalam madzhab Syafi'i sunnah, nggak wajib. Termasuk nanti kalau wajahnya berjenggot kayak saya ini, itu kalau jenggotnya tebel, ukuran tebel itu nggak kelihatan dasar kulitnya, itu sunnah di sela-sela ini. Sunnah di sela-sela ini. Itu seperti itu. Tapi kalau jenggotnya tipis kayak saya ini, wajib nyampe. Air wajib nyampe. Karena kan masih kelihatan dasarnya. Tapi kalau yang tebel itu cukup di sela-sela ini. Kalau yang kayak biasanya orang India, Pakistan itu yang tebel-tebel itu. Oh, ini. Oh, enggak. Itu sunnah di sela-sela gini, sunnah di sela-sela gini. Kalau untuk saya ini kan enggak usah sela-sela, memang sudah nyampe ke dasar langsung. Itu seperti itu. Termasuk kumis itu. Nah, terus wa tartib ala ma dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan itu. Ini berkaitan dengan wudu. Jadi wudu fardunya ada 6 tadi. Niat bersamaan dengan membasuh wajah. Terus kemudian yang kedua membasuh wajah itu sendiri. Ini sekali-sekali yang wajib ya. 2 kali mubah, 3 kali sunnah. Dalam pengertian dalam madzhab Syafi'i itu sekali rata itu wajib. 2 kali mubah, 3 kali sunnah, 4 kali seterusnya makruh. Nah, jadi kita basuh wajah
Basuh wajah sekali rata wajib. Sekali rata wajib. 2 kali mubah. Mubah 2 kali. 3 kali sunnah. 3 kali sunnah. 3 kali rata sunnah. 4 kali makruh. Kalau 4 kali makruh. Nah, jadi tidak boleh kita ini berlebihan dalam menggunakan air. Tidak boleh dalam menggunakan air. Itu di dalam mazhab Syafi'i seperti yang saya pahami begitu. Ini berkenaan dengan wudu. Wa sunanu dan sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah-sunnahnya wudu asyaratu asya, ada 10 macam. Tadi ada 6 macam, 10 macam. Yang pertama atasmiyah itu baca bismillah. Sunnah ya baca bismillah sebelum wudu. Kalau kamar mandi gimana Ustaz? Kalau kamar mandi nggak ada WC-nya boleh baca bismillah. Kalau ada WC-nya nggak boleh, dalam hati aja baca bismillah. Yang mau wudu di WC, ada WC-nya maksudnya, bismillahnya dalam hati saja. Nah, tapi kalau nggak ada WC-nya, kamar mandi nggak ada WC-nya, namanya hammam, boleh melafazkan bismillah boleh, tidak apa-apa. Karena tidak ada WC-nya. Tapi kalau ada WC-nya tidak boleh. Itu seperti itu. Terus kemudian tapi dalam hati tidak apa-apa. Wa ghuslul kaffaini dan membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima al-ina'a. Sebelum kita mulai memasukkan air ke dalam wadah untuk kita ambil sebagai wudu, disunahkan membasuh telapak tangan terlebih dahulu. Kalau Nabi itu pernah dawuh, karena kita tidak tahu semalam kemana bermalamnya tangan itu, makanya sepatutnya dicuci terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua wal madmadatu, berkumur. Yang kedua yang berikutnya wal istinsyaku, baca bismillah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya untuk ambil air wudu. Terus kemudian berkumur. Yang kedua wal istinsyaku. Istinsyak ini menghirup air di hidung dan memuncratkannya itu. Istinsyak dan istinsyar sebenarnya. Jadi menghirup dan kalau sunnahnya sebenarnya pakai tangan kanan ngambil airnya, di kumur langsung sekalian kalau bisa. Jadi ambil air di tangan kanan itu, di kumur langsung dihirup di hidung kalau sanggup. Kalau nggak sanggup satu-satu tidak apa-apa. Jadi berkumur dulu baru istinsyak. Di dalam mazhab Syafi'i ini dipisah. Jadi berkumur dulu sendiri, ngirup air sendiri. Kalau di hadis itu langsung satu ini buangnya pakai tangan kiri. Buangnya di hidung pakai tangan kiri. Jadi kumur langsung gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah satu-satu aja, berkumur dulu baru kemudian istinsyak hidung, buangnya pakai tangan kiri. Saya ulang, kalau sanggup ditaruh ini langsung kumur-kumurnya sambil terus buang air yang di hidung itu. Kalau sanggup nih. Terus kemudian kalau nggak sanggup satu-satu. Terus kemudian wa mashu jami'i ra'si. Sunnah, termasuk sunnah adalah mengusap seluruh anggota kepala. Dalam mazhab Syafi'i sebagian wajib, keseluruhan sunnah. Saya katakan tadi dalam mazhab Syafi'i sedikit pun dari bagian kepala sudah cukup. Nah, cuman kalau diratakan seluruh kepala itu lebih baik. Itu sunnah hukumnya. Kalau dalam mazhab Maliki wajib seluruh kepala. Itu dalam mazhab Maliki. Kalau dikit gini ngasih airnya, ngerinya nanti cahayanya kelap-kelip. Saya pikir dulu guru saya itu bercanda. Sing tenanan basuh rambut iku. Golek titik ngono awakmu kok cahaya kelap-kelip. Saya pikir itu dulu bercanda. Saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, ternyata memang nanti itu ada orang itu yang cahayanya kelap-kelip itu ya ada ternyata itu. Ada yang terang, ada yang kelap-kelip itu. Itu nasibnya wallahu a'lam bishawab. Padahal kan Nabi itu mengaku ini umatnya karena cahaya yang memancar dari bekas wudunya kan. Kebayang enggak kalau cahayanya kelap-kelip gara-gara itu? Gara-gara dulu semasa di dunia dia malas ngusap seluruh kepalanya.
Terus kemudian wamashul udhunaini, dan mengusap kedua telinga, zahiruhuma wa batinuhuma. Jadi bagian luar maupun dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Tadi kan kalau kita baca teks hadis kan ada yang langsung ya, yang langsung ke anu. Kalau dalam mazhab Syafi'i dipisah. Kepala dulu sampai 3 kali, bukan sekali kalau dalam mazhab Syafi'i 3 kali, baru kemudian telinga terpisah. Bagian ini bagian luarnya gini. Bagian luarnya. Ini bagian dalamnya yang jari-jarinya ini dimasukkan. 3 kali juga sama. Itu dengan air yang baru, bukan air yang dari kepala. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada berlaku ketentuan air mustakmal kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Kecuali bagi yang tidak sepakat dengan istilah air mustakmal nggih monggo. Terus kemudian wa takhlilil lihyati al-kasati. Jadi menyela-nyela jenggot yang tebal. Ukuran tebal itu kalau dasar kulitnya itu tidak kelihatan. Kalau saya kan masih kelihatan dasar kulitnya. Jadi nggak usah disela-sela pun masuk. Terus kemudian wa takhlilu asabi'il yadain. Menyela-nyela jari-jari 2 tangan. Jadi di sela-sela. Termasuk kaki juga di sela-sela pakai tangan kiri, kalau kaki di sela-sela pakai tangan kiri. Diangkat kakinya di sela-sela. Itu sunnah. Itu seperti itu. Sunnahnya dengan tangan kiri, bukan dengan kaki ke kaki, bukan. Sunnahnya itu. Bahkan ada ulama yang mewanti-wanti jangan pakai kaki nyela-nyelanya, pakai tangan itu. Tapi bagi yang memungkinkan, kan ada orang tertentu yang tidak memungkinkan diangkat kakinya, sedang ya tidak apa-apa, ya sebisa-bisanya, penting rata airnya. Nah terus kemudian jari-jari tangan dan jari kaki itu sunnah di sela-sela. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, kanan dulu baru yang kiri. Wa thaharatu salasan, dan bersuci itu 3 kali. Wal muwalatu, dan tidak putus. Muwalat itu tidak putus atau digosok-gosok maknanya. Al muwalat itu. Jadi al muwalat itu artinya digosok-gosok atau berturut-turut tidak terputus. Jadi jenengan wudu ngobrol sama orang, itu kalau sampai basuhan yang sebelumnya kering, itu harus mulai dari awal itu. Tapi kalau jenengan masih basah, ada basahnya, lanjut tinggal tangan, tidak apa-apa sih, cuma nggak bagus. Misalnya ada orang wudu sambil ngobrol misalnya, terus ada jeda nggak langsung. Itu kalau sampai anggota wudu sebelumnya kering, ada yang mengatakan batal itu. Harus ulang dari awal. Tapi kalau masih basah anggota sebelumnya terus dilanjutkan ke anggota berikutnya masih sah. Itu diantaranya. Ada yang memaknai digosok-gosok, sunnahnya digosok-gosok. Ya, digosok-gosok ini sunnah, al-muwalah. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Faslun wal istinja, wallahu a'lam bishawab. Ya cukup, silakan monggo yang mau tanya, protes, marah. Nggih, siapa lebih sepuh siapa Pak Ali? Oh nggih monggo. Oh nggih, mangke Pak nggih, mau ada pengumuman dulu. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa ternyata memang sekali dana di bawah dari posisi depan. Yang kedua, kami akan menetapkan kepada Bapak-bapak bahwa besok tanggal 7 Desember pengurus RW 19 akan punya gawe, yakni pemilihan baru periode 2024 dan 2000 sampai dengan 2029. Untuk itu mohon bertanya Bapak-bapak supaya kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk warga. Amin. Mungkin Bapak-bapak di sini ada yang mendapat undangan karena masing-masing RT itu berarti pada di pengurus RT, jadi dapat 5 orang.
bagi yang tidak mendapat undangan silakan untuk hadir besok Sabtu siang sekitar jam 10 di malam hari. Terus yang kedua, kita sudah tidak kurang dari 18 putaran kajian ini, tapi kita belum mendapat nama atau kita belum mempunyai nama. Jadi nama pengajiannya apa? Anonim. Nah, jadi tadi saya sampai terlambat karena saya mencari wangsit sambil tidur-tiduran gitu. Jadi pas itu kok membaca Allahu nurus samawati wal ardi, Allahu waliyul mu'minat, Allahu waliyul mu'minat, Allahu waliyul mu'minat yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri wal ladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi saya mengusulkan pengajian ini dinamakan An-Nur, dan An-Nur itu cahaya. Banyak sekali wakil-wakil dari cahaya itu dalam Al-Quran, mungkin juga dalam hadis. Ada nama Sujajah, Kaukabun, Komarun, Sahusun, Diaun. Dia itu cahaya. Banyak maksudnya. Dan karena Sirojam Muniro. Muniro, sama Muniro. Nggih. Ya, jadi banyak dan ini sangat bermanfaat kita. Ya, tujuan kita adalah agar dengan begitu kita mendapat nur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi saya mengusulkan agar nama dari pengajian ini adalah An-Nur, sudah singkat saja. Nur atau Nur ada Samsun, ada Bedrun, ada macam-macam lah. Kalau Bedrun itu kan bulan purnama. Purnama. Nah, Komarun itu bulan gitu aja. Jadi banyak sekali itu Allah nurus samawati wal ardi. Pak Ali diulang Pak Ali. Tadi namanya gimana pengajiannya Pak Ali? An-Nur. Ya udah An-Nur itu aja. Jadi singkat. Majelis Taklim An-Nur. Majelis Taklim An-Nur ya. Ya. Tapi kalau bapak-bapak mau memberikan nama atau mengusulkan nama, ya monggo nanti biar disebutkan yang nilai kalau Ulun dari mawon. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Jumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Saya mau nanya nih Pak. Saya sudah dijadwal untuk arah kalau BPJS. Pakai jadwal. Saya ada sedikit ternyata maklumat dari mereka, di antaranya yang ganjil sama saya ini disuruh 10 hari kepala ini nggak boleh kena air. Ya terus. Saya tanya, lu di mana? Ayahmu. Saya berpikir sepengetahuan saya, ayahmu itu hanya 1 kali 2 kali dalam perjalanan atau kepepetnya saya. Jadi kalau saya melihat air obat bagaimana? Kalau ada solusinya Pak. Iya. Enggak seluruh kepala nggak boleh kena air, maksudnya gimana? Nggak boleh kena air. Karena di sini syarat. Berarti ada pertimbangan ahlinya di mana Bapak wilayah kepala nggak boleh kena air karena berkaitan dengan saraf. Karena berkaitan dengan saraf ya. Ya wis. Ya sudah, ikuti arahan dokter. Dalam Islam itu kita diperintah untuk mengikuti arahan ahlinya. Kalau ahlinya mengatakan tayamum, Bapak tayamum aja nggak apa-apa. Ya, karena itu kondisi masyaqqat, kondisi sulit. Al masyaqqatu tajribu taisir.
Kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan. Jadi kalau Bapak kondisinya harus, memang kata ahlinya harus tayamum karena Bapak tidak boleh kena air, ikuti arahan ahlinya. Masuk dalam kaidah tadi, al-masyaqqatu tajribu taisir. Kondisi yang sulit itu bisa menarik kepada kemudahan. Nah, tadi pertanyaan Bapak menarik. Tapi saya ngelihat air gini. Orang itu bisa tayamum walaupun ada air kalau dia terhalang menggunakan air. Terhalang itu diantara karena sakit diantaranya. Jadi orang yang terhalang menggunakan air termasuk karena sakit itu boleh dia bertayamum. Ngoten Pak. Wallahu a'lam. Tapi satu nggih, usahakan sebelum diambil tindakan itu Bapak punya wudu ya usahakan ya. Supaya ada keringanan-keringanan banyak itu. Diusahakan pas pengambilan tindakan pada mata itu Bapak usahakan dalam posisi punya wudu. Bahwa kemudian di tengah-tengah pengambilan itu Bapak batal tak apa-apa. Yang penting Bapak sebelumnya usahakan punya wudu dulu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Supaya tidak ada khilaf kalangan para ulama. Oke. Nggih, monggo Pak, monggo. Apa sih keuntungan kita atau kelebihan kita untuk menjaga wudu? Nggih. Pertama, Allah cinta kepada orang-orang yang gemar menjaga kesucian diri dari hadas ataupun dari najis. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan gemar bersesuci. Maka selama kita menjaga wudu kita masuk dalam ayat itu, Pak. Saya ulang, selama kita menjaga wudu kita masuk dalam ayat itu. Yang pertama, yang kedua, termasuk hal yang sangat utama dalam Islam adalah berwudu di saat kita nggak suka. Batal wudu kan tidak enak itu, Pak. Tapi kita tetap menjaga wudu kita. Itu pahalanya besar. Fawwar ribat, itu adalah merupakan keuntungan yang besar kata Nabi. Okamakal. Jadi termasuk hal yang sangat besar pahalanya adalah ketika kita menjaga wudu kita, di mana itu hal yang berat, misalnya gitu. Tapi kita masih terus bisa menjaga wudu kita. Kemudian yang ketiga, harapan kita termasuk dalam kategori yang dikategorikan dalam kategori hamba-hamba Allah yang soleh karena gemar menjaga wudu itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Saya kira itu Pak diantaranya. Kalau Allah cinta kan apa yang enggak Allah kasih, terutama ampunannya, pemaafannya dan seterusnya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau enggak ada. Nggih, monggo Pak, monggo Pak. Bagaimana caranya berwudu mulai gayung itu kan orang-orang kan. Nggih. Nggih. Gayung itu bagaimana? Nggih, bagus. Kalau Bapak wudu pakai gayung, anggaplah ini gayungnya ya. Jadi ini gayung, Bapak ambil air, terus Bapak wudu ini. Dalam hati niat saya wudu. Niat. Tidak sambil. Jadi airnya terus ngalir ini, diratakan. Nah, itu satu. Kalau Bapak mau pakai model gitu ya. Terus tangan Bapak ambil lagi di gayung, Bapak siramkan sampai sini 3 kali, berarti 3 kali bisa. Nanti ambil lagi pakai gayung, siramkan lagi sampai 3 kali. Terus karena pakai gayung kan tidak mungkin gosok langsung kan, maka setelahnya baru digosok-gosok. Jadi kalau kata Imam Nawawi menggosok-gosok itu kalau nggak bisa saat disiram itu bisa digosok-gosok setelahnya. Digosok-gosok setelahnya, boleh tidak apa-apa itu. Sunnah ini nggak wajib ya. Kemudian kalau kepala otomatis karena kita pakai gayung ya, terus ya gini, terus ya gini sampai 3 kali. Kalau dalam mazhab saya kan tidak boleh, tidak ada masalah. Kemudian telinga ya berarti satu-satu, karena ini pakai gayung kita ceritanya sampai 3 kali, terus ini juga 3 kali, nah, itu terus gitu. Baru kemudian kaki ya berarti gini kan, kita basuh. Kalau mungkin kan begitu. Kalau nggak mungkin karena kan seorang tidak semua orang punya kemampuan mengangkat kaki kan, ya karena sudah dibasuh, penting dibasuh rata sampai mata kaki. Itu kalau kita menggunakan gayung yang model kita siram langsung. Nah kalau Bapak misalnya mau penghematan air, sebenarnya gampang Pak. Kalau bikin kayak padasan gitu. Jadi kita bikin padasan. Kalau dulu di kampung itu gentong itu dikasih lubang
Sehingga orang wudhu tinggal ya kalau misalnya di rumah nggak punya keran ini ya. Jadi kita bisa menggunakan padasan itu namanya. Kalau sekarang kan kita banyak kan alat-alat ember yang ada kerannya itu. Kalau misalnya Bapak tidak punya keran di rumah untuk wudhu misalnya gitu ya, bisa menggunakan padasan itu Pak, padasan itu. Kalau di kampung namanya padasan itu. Ya saya kira itu sih, wallahu a'lam bishawab. Saya di kampung dulu ada namanya padasan gentong, terus ada lubangnya ditarik pakai ditutup pakai bambu nih, nggih. Kadang karetnya sendal malah. Nggih, monggo Pak. Nggih. Kejadian misalkan kita pernah di Monas, Nggih. ada jumlah orang yang banyak, Nggih. memang disediakan tempat duduk pakai tangki. Nggih. Namun saking banyaknya orang dan banyak yang menggunakan air aqua saja. Nggih. Airnya itu dianggap cukup juga. Jadi Nggih. minuman banyak. Oke. Nggih. Terus kenapa? Dari jumlahnya kan cuma Nggih. 600. Nggih. Kenapa tuh? Apakah bisa dianggap sah? Bisa. Jadi tapi pertama gini ya, kalau di fikih itu ada aturan main begini. Air yang disiapkan tidak untuk wudu, air yang disiapkan untuk minum itu nggak boleh dipakai untuk wudu. Sebenarnya, misalnya kayak air ini. Air ini kan disiapkan untuk diminum. Kalau di fikih, air yang disiapkan untuk minum tidak boleh dipakai untuk wudu. Walaupun makruh atau haram. tergantung tingkatannya. Kalau sampai kemudian yang bersangkutan menyebabkan tidak bisa minum alias kehausan gara-gara airnya dipakai wudu, itu bisa haram juga. Nah, tapi secara umum begitu dalam fikih itu, walaupun sah secara hukum. Nah, anggaplah tadi Bapak bilang ini air melimpah ceritanya. Air melimpah sementara kan masih ada air lah untuk bisa berwudu. Maka memang betul bisa kita wudu dan menggunakan air yang sangat sedikit. Tapi ini dalam kondisi yang tidak normal ya. Jadi misalnya gini. Kayak kalau paling sederhana dilobangi dikit, dilobangi udah gitu kayak gini aja udah selesai. Kalau mau sederhana. Tapi kalau misalnya anggaplah misalnya Bapak mau wudu dengan cara yang diratakan, bisa saja begini. Jadi misalnya air kita tuang sampai sini, langsung kita usapkan ke wajah gini, ke basukan, tapi harus sampai rata seluruhnya. Dan tangan jangan diangkat. 1. Tuang lagi, kalau mau 2 kali. Air di sini langsung kita usap 2 gitu. Diratakan terus. Jangan ngangkat tangan biar tidak mustakmal airnya. Nanti tangan juga sama. Kita tuang sini air, terus kita tuangkan ini langsung kita ratakan terus, kita rasakan terus. Itu kalau mau begitu ya. Tapi yang paling enak memang kalau di lapangan lubangnya jadi dikit ini. Udah gini aja. Udah selesai. Iya, sudah ada masalah. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang mau simpel lagi pakai botol spray itu. Ada botol spray. Kalau saya haji kemarin pakai botol spray itu. Botolnya lebih kecil dari ini malahan. Kita isi air. Jadi kalau menaudzubillah misalnya batal di format itu apa namanya? Bias itu loh. Kayak ngembun gitu. Jadi gini dia aja diratakan, terus diratakan pakai tangan. 1 jadi diratakan kayak ngembun gitu. Jadi kayak wudu pakai air embun gitu. Iya, di spray itu bisa. Itu awet itu. Itu walaupun sampai anggota wudu selesai masih banyak isinya itu di format spray bias itu. Yang penting basah. Iya, karena kan statusnya kan airnya Pak, airnya didatangkan begitu. Disemprotkan gitu maksudnya. Itu cukup, itu enggak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kemarin haji bawa yang spray itu, botol spray itu. Iya, spray. Nggih, boleh. Pokoknya botolnya kayak gini tapi ada nggih. Ya botol kosong kita di sana. Nanti kalau mau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, kita isi dengan air untuk kita wudu. Kalau sewaktu-waktu naudzubillah batal. Alhamdulillah masya Allah sih nggak pernah batal sih kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena semua pasti karena Allah. Harus banyak doa memang. Kalau di Nabawi sama di Masjidil Haram banyak doa, semoga ya Allah Engkau mudahkan, melancarkan, tidak batal wudu. Karena kalau batal wudu, kalau harus wuduan kan agak
Jauh juga itu kadang. Iya. Tapi kalau bawa spray itu lumayan membantu itu. Spray itu lumayan membantu. Terutama bagi yang batal wudhu di tengah-tengah kegiatan di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Allah alam bisawab. Ya monggo Pak. Ya, Pak Jitri, monggo. Yang pertama tentang sifat. Oke. Saya pernah melihat itu karena kalau di sini kan jarang. Oke. Gaya kita itu bersih-bersih pasti pakai air. Oke. Nah, kalau di Arab sama tidak umum kan sih. Oke. Tapi melihatnya sepertinya kita ini masih agak kurang apa? Karena ketika sudah selesai, ini kan mudah Oke. masuk di saku. Oke. Gak lama kemudian atau mungkin sudah lama, ya mungkin begini ya. Oke. Tapi ini kan masih ada kayak panah, terus dipakai lagi. Oke. Nah, kesucian daripada yang pertama itu. Oke. Dan yang kedua dari sisi bakteri sendiri yang ada. Oke. Memang kita lihat referensinya kayu sifat ini atau akar sifat ini mempunyai zat yang memang bisa menghidup bakteri. Oke. Nah, kalau sedemikian itu memang ampuhnya pastinya akan dipakai untuk alat kesehatan yang umum ya, di manapun. Tapi ini kan tidak ada di sana. Nah, itu dari sisi kebersihan maupun mungkin bakteri yang mungkin nempel dan sebagainya. Tapi orang di sana kan umum itu. Oke. Cuma di sini mau dipakai tentu kalau nggak cuci dulu nggak mungkin kan. Oke. Gosok gigi aja sikat giginya pasti dicuci dulu baru gigi. Oke. Yang pertama. Oke. Yang kedua ketika berwudu mau membasuh seperti yang kepala itu. Oke. Itu posisi air ketika diambil itu ada yang memang mengambil air dan kemudian menyiramkan atau mengambil air dibuang baru di. Untuk kepala nggih. Baik. Ampun? Oke, baik. Yang pertama itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau sependek yang saya pahami itu pada saat wudhu menjelang sholat itu kita bersiwak. Jadi di keran yang air mengalir itu kita kalau mau pakai kayu arok nih itu dicuci terus bersiwak di situ. Yang saya pernah lihat nih itu bersiwak di situ. Terus nanti begitu bersiwak selesai kumur ini sambil dicuci lagi. Jadi ketika sholat sudah selesai bersiwak di tempat wudhu tadi. Makanya gini, ini mungkin saya kurang baca ya Allah, mungkin saya kurang baca. Saya tak bermaksud menyalahkan siapapun karena saya belum tahu dasarnya. Sebenarnya saya baca, saya belum pernah baca lah riwayat di mana Nabi kita Muhammad SAW kalau mau ngimami sholat misalnya atau mau sholat itu lantas beliau misalnya bersiwak terlebih dahulu baru sawu sufakum. Kok saya bukan tidak ada, saya belum pernah baca mungkin deh. Kalau yang saya tahu kan beliau kan kasih komando sawu sufufakum. Berarti kemudian kemungkinan besarnya karena pasti Nabi bersiwak, nggak mungkin tidak karena beliau itu kan yang sangat sangat menjaga kebersihan. Saya membayangkan beliau itu ya pas wudhu karena kalau pas wudhu ada riwayatnya memang. Jadi Nabi itu sebelum berwudhu itu beliau bersiwak itu ada riwayatnya. Jadi pada saat di mana ada air, Pak Haji, ada air di mana kemudian beliau bersihkan kembali siwaknya itu. Jadi ketika sholat itu udah bersih. Jadi bukan ketika menjelang karena nun sewu nggih. Kalau kita mau sholat terus bersiwak misalnya, terus kita taruh, nanti mau sholat sunat bersiwak lagi belum dibersihkan, saya yakin pasti ada aromanya itu. Walaupun katanya bakteri sudah terbunuh, tapi kan nun sewu, bahkan rasanya pun juga ada nanti saat. Nggih, makanya yang saya pahami ngoten, yang saya pahami. Jadi kalaupun mau pakai kayu arok bersiwaknya, itu yang saya pahami ketika pas wudhu menjelang sholat niku pakai kayu arok itu, di mana kayu aroknya memang dibersihkan. Lagi itu yang saya nung sewu ya mungkin punya dasar ya, saya tidak tahu, mungkin punya dasar sendiri, saya kurang tahu nggih. Mungkin atau mungkin punya stok beberapa batang saya kurang tahu juga, tapi saya ulang, saya tak bermaksud menyalahkan siapapun karena saya belum tahu dasarnya. Ngerinya nanti saya bilang itu enggak ada dasar, nanti ternyata ada dasarnya, nanti saya malu nanti. Cuma kenapa? Bisa jadi khilafiyah. Mungkin, soalnya gini, pengalaman saya, kiai-kiai saya itu saya pas dulu nyantri di Nurjadid Weton Probolinggo, di Sunia Kencong Jember, terus yang di Al-Hakiki Surabaya itu kok kiai saya tapi yang saya tahu ya itu kok menjelang sholat ya enggak gitu loh gitu.
Yang saya tahu, tapi ada yang begitu ada. Cuman kebanyakan kiai saya boten. Makanya saya memahaminya bukan pada saat mau sholat itu. Kalau saya memahaminya pada saat wudhu itu. Pada saat wudhu menjelang sholat. Sehingga yang saya pernah lihat langsung soalnya, ada beberapa tokoh itu pada saat wudhu menggunakan kayu arok itu, Bang. Pada saat wudhu itu. Jadi bersikatnya pakai kayu arok di pas wudhu itu. Jadi dicuci langsung yang saya tahu. Nanti begitu sholat udah nggak dipakai lagi. Nanti selesai sholat kalau memang mau wudhu ya digitu lagi. Karena untuk berkali-kali pun itu aman, Pak Haji. Karena kalau menurut saya kalau tidak dicuci, insya Allah pertama aromanya, yang kedua insya Allah dan rasanya juga. Malah dan rasanya ini yang saya pahami gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau termasuk yang saya pribadi termasuk yang memilih mengerjakannya, misalnya saya harus mengerjakan pakai ini ikut di saat wudhu itu. Kalaupun saya terpaksa harus memilih. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara faedahnya itu, diringankan mengucap la ilaha illallah saat sakaratul maut. Kalau kita rajin bersiwak menggunakan kayu arok itu. Tapi kalau kita memahaminya bersiwak sunnahnya pakai kayu arok. Tapi kalau kita memahami sebagaimana ulama yang memahami intinya kebersihan mulut, dan kita saat membersihkan mulut dan gigi itu dengan niat mengikuti sunnah Nabi, insya Allah juga sama, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ulama itu dalam memahami teks hadis itu memang ada yang tekstual oriented, ada yang kontekstual. Sambil contoh gini misalnya, dalam sirah itu diketahui ada seorang sahabat itu pas melintasi satu daerah dia nunduk, Pak Haji. Ditegur oleh sahabat yang lain, kenapa kamu nunduk? Dulu saya pernah lewat dengan Rasulullah Muhammad SAW di sini ada kayu melintang. Nabi menunduk, saya juga ikut menunduk. Kata sahabat yang lain, kan sudah nggak ada kayunya, nggak peduli dulu Nabi duduk, saya nunduk aja dong ikut-ikutin. Ada yang begitu itu ada memang itu. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu sampai seberapa potongan bajunya Nabi itu sampai ditiru ada. Termasuk pernah dihitung tambalan baju Nabi itu ada 14, ada sahabat yang niru tambalan bajunya juga 14. Saking ngepleknya. Padahal Nabi itu 14 memang robek betul. Kalau itu enggak, memang sengaja ditambal 14 niru Rasulullah Muhammad. Jadi ada yang memahaminya itu secara teks begitu itu ada. Dari zaman dulu sudah ada. Tapi ada juga yang memahami secara konteks. Jadi pesan yang Nabi maksud dalam hadis itu apa? Pesannya itu yang ditangkap aja. Jadi bukan semata-mata teksnya, tapi bagaimana memahami konteks. Nah, fikih ini seringkali dinamis. Fikih itu seringkali dinamis. Tidak hanya sebatas pada teksnya hadis, tapi spirit di balik teks itu juga diterima. Makanya nanti istinja itu kalau di fikih kan boleh menggunakan batu, karena Nabi menggunakan batu misalnya, tapi boleh juga menggunakan selain batu, termasuk tisu atau yang serupa dengan itu. Yang penting bisa dipakai untuk istinja. Kalau mau kita kembangkan sama. Kalau kita mau gosok gigi pakai sikat gigi sama pasta gigi yang ada sekarang, silahkan, tidak ada masalah. Kalau intinya satu kok spiritnya, menjaga kebersihan gigi. Walaupun saya ulang, bagi yang mempertahankan kayu arok juga bagus, silakan aja. Karena ternyata kayu arok manfaatnya juga banyak, itu seperti itu. Monggo kalau mau silakan. Oh, tentang nggih. Kalau untuk kepala itu diusap aja. Jadi kita basahi tangan kita, jadi bukan air terus kita gini kan boten, tapi air yang tangan kita dibasahi dengan air terus kita gini kan. Karena konteksnya mengusap. Beda sama membasuh. Kalau membasuh harus ada gedangan air baru kita usap, kita basuhkan. Sementara kalau untuk mengusap kita basahi tangan kita terus kita. Nah, jadi bukan air yang menggenang terus kita ke kepala boten. Wallahu a'lam bishawab. Nggih ngaten. Nggih monggo. Nggih. Dalam baju pengerjaan membasuh tangannya kan 3 kali. 3 kali. Satu tangan 3 kali langsung. Saat ini satu, yang sebelah satu. Ya. Bagus. Jadi yang saya pahami dalam tartib terkait dengan wudhu itu tangan 3 kali rata. 1, nggih, 1 tangan, 2, 3. Terus 1, 2, 3 kan, 3 kali rata kan. Jadi bukan gini, bukan set. Bukan, tapi 3 kali rata. 1. Iya, 3 kali. Nggih. Masuk kaki sama. 3 kali rata baru kiri, nggih. 3 kali.
Kuping itu masuk kuping sama 3 kali. Iya. Iya tidak apa-apa sih, sah aja itu sunnah. Cuman sunnahnya memang kanan dulu baru kiri. Sunnahnya. Iya sami-sami. Oke, mau Pak Omar, Pak Jumar. Saya kan pakai celana nih Pak. Nggih. Ada aja buang air kecil, selesai terus kan saya wudhu. Tapi setelah selesai wudhu, saya tuh tidak yakin celana saya tadi cipratan nggak ya? Gitu kan? Airnya dari itu usah begini Pak. Warnanya ada bekas. Nggih. Sampun? Ciprat. Nggih. Datang udah. Nggih, bagus. Yang penting pas kencing hati-hati. Terus tidak ada najis yang nyata yang terlihat, maka hukum asalnya adalah suci. Al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi kita kencing nih, mending kita hati-hati. Hati-hati dan tidak tampak ada najis yang mengenai pakaian kita, tidak ada yang tampak. Dan kita nggak usah menduga-duga juga, Selesai, ya sudah, kembali pada hukum asalnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Kecuali Bapak ngelihat, trash, wah kena, jelas itu. Nah kalau jelas, yang jelas itu yang dicuci. Kalau yang nggak jelas ya nggak usah, nggak jelas kok. Misalnya maksudnya nggak ketahuan tampiasnya kok, iya, cipratnya nggak ketahuan. Jadi kembali pada hukum asalnya dan kita tidak perlu menduga-duga dan tidak wajib meneliti juga. Nggak usah. Sudah kencing aja. Yang penting kita sudah hati-hati, itu kita sudah cebok dengan baik. Bahwa setelah itu kemudian ternyata hakikatnya ada yang tampias itu dimaafkan. Karena hukum asalnya adalah suci. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya ya suci. Jadi Ya. soal umpamanya usia begini kan, kalau habis pipis, Nggih. terus maaf langsung saya nggak tebak salahnya, cebok, selesai total ada sisanya rasanya, bukan dia ini kayaknya ada satu saja. Iya. Itu kan gimana ya pemakaian dalam. Nggih, saya ngomong fikih aja ya. Kalau di fikih itu gini, kalau di fikih ini, yang penting kita pas ceboknya serius. Artinya kita cebok, maaf kalau untuk laki-laki kan diurut gini, set gitu. Terus kemudian pakai tangki diurut gini, terus dehem gitu. Syukur-syukur ceboknya sambil jongkok ya, syukur-syukur. Kalau nggak bisa sambil jongkok, anggaplah berdiri kita serius nih. Nah, kok kemudian selesai itu kita keluar, terasa seperti keluar. Kalau kata para ulama, abaikan saja itu setan, gitu aja. Abaikan saja itu setan. Jadi kecuali Bapak betul-betul terasa. Jadi begitu terasa keluar, kok anget. Nah, berarti itu namanya wadi namanya wadi. Wadi itu sisa cairan yang keluar setelah kencing, namanya wadi. Tapi kalau cuma terasa seperti keluar, tapi tidak ada rasa anget, nggak ada apa, abaikan saja. Nah, sama dengan kayak kentut itu kan, rasa seperti kentut, tapi nggak ada suara, nggak ada bau juga, abaikan saja, itu setan. Abaikan saja. Karena kadang seperti kentut itu bukan karena kentut, tapi karena nempelnya pantat itu kadang kalau kita posisi berubah itu kadang kayak terbuka gitu loh. Padahal itu bukan kentut. Itu seperti itu. Iya. Semacam itulah. Ngaten lagi? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kalau yang saya itu pendekatan fikih ya. Memang ada seorang dokter itu yang mengatakan harus betul-betul bersih karena kalau tidak nanti enggak, kalau fikih enggak gitu. Yang penting kita udah berusaha cebok sebaik mungkin, bahwa terasa seperti keluar abaikan saja. Kecuali nyata-nyata keluar, yaitu tadi biasanya kalau untuk kencing terasa hangatnya, ya, itu. Jadi terasa hangatnya. Tapi kalau kentut selama tidak ada suara dan baunya abaikan saja. Itu saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Bau orang. Monggo. Ada yang ditanyakan kembali? Nggih, monggo, Pak. Yang saya mau tanyakan mengenai tersentuh kelamin tersentuh. ya, itu membatalkan wudhu, besok membatalkan itu. Besok di sini tapi membatalkan itu. Udah penasaran. Waktu Udah penasaran. waktu kita kayak waktu di
sentuh, wah batal. Enggak apa-apa, itu udah jauh keluar. Nah itu apa perlakuannya hanya khusus itu atau memang sebetulnya kena bersentuhan tidak sengaja itu? Bersentuhan dengan siapa itu? Apa namanya, bukan muhrim. Oh, perempuan berarti. Tadi nyentuh kemaluan apa? Enggak jajan. Oh, enggak. Oh iya. Biasanya lain gitu. Dusta lagi. Iya. Jadi di antara pembatal wudhu kalau dalam mazhab Syafi'i memang betul bersentuhan kulit ketemu kulit laki perempuan yang bukan mahram dengan syahwat atau tanpa syahwat, itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, nanti kita bicara per kasus. Ini masih dalam mazhab Syafi'i. Harus dibedakan antara lamis sama malmus. Lamis itu orang yang menyentuh, kalau malmus orang yang disentuh atau orang yang tersentuh. Dalam Fathul Mu'in diterangkan, kalau kita dalam posisi tersentuh, bukan sengaja menyentuh, itu boleh pilih batal atau tidak batal. Jadi bagi malmus, bagi orang yang tersentuh, itu boleh pilih batal atau tidak batal. Contoh yang paling nakal deh, misalnya bapak habis wudhu, tiba-tiba bapak disentuh oleh istri. Ayo mas, tak sentuh. Misalnya gitu. Itu zaman kita masih ngaji di musola dulu itu. Kalau kita habis wudhu sama perempuan-perempuan itu, sama anak-anak kecil, cewek-cewek itu, ayo sentuh, batal wudhunya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i boleh pilih, karena kita disentuh. Jadi kalau kita disentuh, kita boleh pilih batal atau tidak. Tapi kalau kita yang menyentuh dengan sengaja, itu baru batal. Syahwat atau tidak syahwat, batal. Dalam mazhab Syafi'i gitu. Asal nyentuhnya kulit ketemu kulit ya. Jadi kalau statusnya bapak tadi di Masjidil Haram atau di mana bukan menyentuh, tersentuh kan, nah, bapak boleh pilih. Mau batal boleh tidak. Itu bahkan dalam mazhab Syafi'i masih. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi malah menuntut adanya syahwat. Jadi kalau ada syahwat baru batal. Kalau nggak ada syahwat nggak batal. Iya. Kalau pakaian semua pada dalam-dalam. Nggih. Tas kaki namanya lapak itu Nggih. dorong itu kan kesentuh. Iya. Tapi biasanya perempuan kalau lagi ihram pakai kaos kaki juga, Pak. Iya, sudah berarti tadi kalau tersentuh Bapak boleh pilih batal atau tidak batal. Ya. Kalau anak kita, anak gadis kita, udah remaja, itu ibu kita itu ketika dia misalnya izin di salaman kita, apakah jadi membantu? Anak kandung kita kan mahram. Anak kandung kita mahram, berarti tidak batal wudhu kita. Ya, jadi untuk mahram tidak batal. Kalau istri karena bukan mahram, maka dia batal. Tapi kalau anak karena dia mahram, maka tidak batal. Anak kandung, keponakan kandung itu mahram. Jadi kita tidak batal bersalaman dengan mereka. Kulit ketemu kulit tidak batal. Saya kira itu. Allah a'lam nggih. Sami-sami. Kalau istri keponakan langsung yang saya bisa menjadi walinya pada saat dia menikah, itu istrinya boleh memperlihatkan auratnya kan? Yang mahram bagi bapak adalah keponakan bapak. Ya, keponakan bapak, bukan istrinya. Istrinya bukan mahram bapak, istrinya. Iya, jangan. Jadi yang mahram bapak itu adalah keponakan bapak itu. Bukannya sudah suami istri itu sudah nggak batal wudhu? Masalah kan dia bukan anak kandung bapak. Kalau mantu beda Pak, kalau mantu beda. Ini kan keponakan. Iya, kalau keponakan istrinya keponakan tuh bukan mahram bagi bapak. Karena maaf, andaikan keponakan bapak meninggal dunia, bapak masih punya hak untuk menikahi istrinya keponakan itu. Beda sama anak kandung. Kalau anak kandung kan istrinya anak kandung. Kalau misalnya bapak punya anak kandung, terus dia cerai dengan anak bapak, mantan istrinya kan, bapak tidak boleh nikah sama dia selamanya karena mahram. Tapi kalau anak keponakan tidak ada aturannya itu, sehingga makanya yang mahram dengan bapak keponakan bapak aja, tapi istrinya bukan mahram dengan bapak. Beda aturannya beda nanti itu. Gitu Pak, wallahu alam. Sekarang yang diatur dalam Al-Quran itu sependek yang saya pahami, anak kandung dan istrinya itu, istrinya kan menjadi mahram dengan bapak, istrinya anak kandung bapak itu. Kalau dia cerai dengan anak bapak, maka istrinya tidak boleh bapak nikahi, tidak boleh. Kalau saya dengan istri saya yang meninggal sudah batal. Bapak memang bukan mahram dengan istri.
Kalau bapak mahram, bapak tidak boleh nikah sama istri. Istri bukan mahram, karena bukan mahram makanya kita boleh nikah. Kalau dia mahram kita nggak boleh nikah sama istri, tidak boleh. Makanya dengan istri batal, Pak. Kenapa? Karena bukan mahram. Gitu. Ada yang boleh. Ya kan berarti pakai mazhab Hanafi berarti. Hanafi boleh, Hanafi. Mazhab Hanafi asal tidak syahwat, tidak apa-apa. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab Syafi'i itu. Kalau mazhab Maliki walaupun syahwat nggak batal. Kalau mazhab Maliki, karena mazhab Maliki itu batalnya wudu bukan bersentuhan tapi senggama. Saya kira itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak semuanya cukup? Ya cukup. Waktu ya 21.18. Alhamdulillah malam ini kita bisa membahas terkait tadi ya bersiwak dan wudu. Insya Allah nanti di bulan depan kita akan melanjutkan kembali tahun depan ya. Jadi bulan Januari.